Halo semuanya. Materi hari ini yang akan dibahas adalah bilangan bulat berpangkat positif. Dimulai dari konsepnya, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali, di mana A disebut bilangan basis atau pokok dan N disebut eksponen atau pangkat. Agar lebih memudahkan dalam memahami konsepnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, ada 5 pangkat 4, di mana 5 mewakili huruf A dan 4 mewakili huruf N. Sehingga 5 pangkat 4 adalah 5 dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Contoh kedua, 3 pangkat 2, yang artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ada sedikit catatan nih. Genap pangkat genap atau genap pangkat ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Contohnya, untuk genap pangkat genap yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Untuk genap pangkat ganjil, contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, di mana angka 16 dan angka 8 merupakan bilangan genap. Selanjutnya ada ganjil pangkat genap atau ganjil pangkat ganjil yang akan menghasilkan bilangan ganjil. Contohnya, untuk ganjil pangkat genap yaitu ada 3 pangkat 4 dan ganjil pangkat ganjil ada 3 pangkat 3, di mana angka 81 dan 27 adalah bilangan ganjil. Cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, yaitu dengan membaginya sampai menghasilkan angka 1, menggunakan bilangan prima, yaitu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contohnya ada angka 60. 60 dibagi dengan 2. Seperti di sini contohnya bilangan prima. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka 15 dibagi dengan 3 hasilnya 5. Kemudian 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. Karena sudah sampai menghasilkan angka 1 seperti yang dikatakan, jadi bisa ditulis nih, 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Jadi kita tulis nih bilangan-bilangan primanya. Karena di sini ada angka 2 yang dikalikan sebanyak 2 kali, kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ini hasil dari bilangan berpangkatnya. Materi selanjutnya yaitu FPB dan KPK. Apa sih FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ada contohnya nih, angka 10 dan angka 15. Karena yang diminta adalah faktor, maka kita cari angka berapa yang bisa dibagi dengan 10. Contohnya kita mulai dari angka terkecil yaitu angka 1. 10 dibagi 1 hasilnya 10, berarti 1 adalah faktor dari 10. Lanjut ke angka 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5, berarti 2 adalah faktor dari 10. Selanjutnya angka 3. 10 dibagi 3 hasilnya koma, berarti 3 bukan faktor dari 10. Selanjutnya dicari terus angkanya sampai didapatkan. Ternyata faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Begitupun dengan angka 15. Faktornya yaitu angka 1, 3, 5, dan 15.
Karena makna dari faktor persekutuan adalah faktor yang sama-sama dimiliki angka 10 dan 15. Bisa kita lihat nih, angka 10 dan 15 sama-sama memiliki angka 1 dan angka 5. Karena di sini yang diminta adalah terbesar di antara 1 dan 5, maka yang lebih besar adalah 5. Maka dapat disimpulkan FPB dari 10 dan 15 adalah 5. Selanjutnya KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya ada angka 10 dan 15. Karena yang diminta kelipatan, berarti kita mulai dulu nih dari angka 10 dulu ya. Kelipatan dimulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Selanjutnya angka 15. Ada 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah kelipatan persekutuan, maka kita cari kelipatan yang sama-sama dimiliki angka 10 dan 15. Berarti kita dapatkan angka 30 dan angka 60. Karena yang diminta adalah yang terkecil di antara 30 dan 60, maka yang lebih kecil adalah 30. Sehingga dapat disimpulkan KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Cara mencari FPB dengan faktorisasi prima. Langkah pertama, menyatakan bilangan tersebut ke dalam bentuk faktorisasi prima. Ada angka 50 dan 135. Kita mulai dari faktorisasi prima angka 2. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Kemudian kita cari lagi nih faktorisasi prima yang bisa dibagi dengan 25. Maka kita dapatkan angka 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Lanjut ke angka 135. 135 bisa dibagi dengan angka 3 yang hasilnya 45. 45 bisa dibagi dengan 3, hasilnya 15, dan 15 bisa dibagi 3, yang hasilnya 5. Kemudian langkah kedua yaitu mengalihkan semua faktor yang sama, kemudian pilih pangkat terendah. Kita ubah dulu 50-nya menjadi bentuknya seperti ini. Kita tulis ya faktor-faktorisasi primanya, ada angka 2 dikali 5 dikali 5. Karena di sini ada 5 dikalikan sebanyak 2 kali, kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi 5 pangkat 2. Sehingga 50 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Untuk 135, kita taruh angka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Karena di sini ada angka 3 yang dikalikan sebanyak 3 kali, kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 3. Kemudian kita tulis angka dikali 5-nya. Jadi 135 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5. Untuk mencari FPB-nya, yaitu mengalihkan semua faktor yang sama. Kita lihat nih, angka 50 dan 135, faktor mana yang sama? Ternyata angka 50 dan 135 sama-sama memiliki faktor 5. Kemudian, di sini untuk 50, 5 memiliki pangkat 2, dan 135 memiliki pangkat 1. Karena di sini yang diminta adalah pilih pangkat terendah, sehingga FPB-nya adalah yang kita pilih angka 5 di sini. Jadi FPB dari 50 dan 135 adalah 5. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.